Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Automotive Channel. Jadi sore ini teman-teman kita kedatangan Beat FI yang ramping. Nah, jadi di sini permasalahannya teman-teman, rem cakramnya itu tidak bisa berfungsi ya, jadi ngelos dia. Nah ini kemarin yang punya motor hampir jatuh katanya. Jadi saat ngebut di sini itu ada penganten ya teman-teman. Jadi kalau penganten itu diarak ya, ke bahasa Indonesianya diarak. Kalau di sini bahasa istilah di sini itu nyongkolan ya, atau ngiring. Jadi hampir nabrak orang katanya, remnya itu tidak berfungsi. Nah, jadi setelah saya periksa ternyata ada kebocoran angin ya teman-teman, dan sudah coba diganti pakai kaliper variasi ya. Jadi di sini tetap kita akan rubah lagi menggunakan variasi yang sudah dia beli di entah di mana begitu ya. Jadi di sini kita coba rubah lagi ke yang variasi, dan kita bahas di sini cara mengganti atau cara menyetel rem cakram menggunakan kaliper variasi ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita ke motornya ya. Jadi teman-teman, motornya ini ya, Beat FI yang ramping, maksud saya yang gini ya. Jadi ini teman-teman sudah coba diganti menggunakan kaliper variasi, tapi dia kembalikan lagi ke model standar ya, tapi tetap tidak berfungsi. Dan ini teman-teman, dia mau ganti menggunakan kaliper Nissin ya, yang murah meriah begitu ya teman-teman. Dan bracket juga saya lihat juga baru dibeli kayaknya dari toko online. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya longgarin ya baut-bautnya. Oke teman-teman, jadi langkah pertama ya, ini tentu kita buka dulu teman-teman. Cuman untuk baut banjo ya teman-teman, baut selang ini ya, jadi ini baut banjo kita longgarin. Jadi kalau kenapa kita longgarin dulu atau kita buka di atas, jadi kalau sudah terbuka nanti ini teman-teman butuh pegangan, butuh ada yang megangin baru bisa dibuka. Jadi kalau masih terpasang di motor itu gampang untuk pembukaannya ya. Jadi maksud saya teman-teman, jadi ini kalau masih megang di shocknya, tentu untuk pembukaan baut ini lebih gampang ya. Oke. Oke, ini sudah terbuka teman-teman, dan baut-baut ini juga sudah saya longgarin ya. Oke, jadi di sini teman-teman untuk kaliper ini ya, kita pasangin bracket. Oke teman-teman, di sini sudah saya pasang ya untuk baut di bracket kaliper ini, dan untuk selangnya ini kita pasang di samping ya, karena memang letaknya di samping, tidak seperti yang aslinya, yang orinya di belakang ya. Untuk pemasangan kaliper ini teman-teman, memang untuk kaliper variasi agak sulit ya, agak lama kadang, tapi tergantung juga ya teman-teman. Tapi biasanya kita nemuin juga yang penyetelannya itu agak lama, jadi tidak sembarangan ya teman-teman. Terutama kalau teman-teman yang masih pemula, yang masih belajar, tentu agak sulit ya. Tapi kalau sudah nonton video-video kami, insya Allah bisa ya, karena banyak tutorial
cara servis cakram ya teman-teman. Banyak sekali kita sudah buat cara servis cakram, entah itu yang variasi, entah itu yang standar ya. Jadi paling tidak kalau udah bisa servis atau tekniknya cara servis cakram yang standar, yang variasi juga bisa ya. Untuk pengencangan baut banjo ini teman-teman, nanti setelah kita pasang kaliper ya, maaf, setelah kita pasang kaliper di shocknya ya. Kita kencengin dulu sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini saya buka lagi bracketnya ya. Jadi kalau untuk di motor matic seperti ini teman-teman, ternyata kalau kita tidak pasang bracketnya dulu di shocknya teman-teman, jadi kaliper ini tidak bisa masuk ya, karena memang diameter peleknya lebih kecil ya, karena ring 14. Jadi ini kita pasang di sini baru kita masukin kaliper ya, begitu ya teman-teman. Oke, jadi kita skip aja untuk pengencangan baut banjo. Jadi di sini sekarang bagaimana cara menyetel ya, ataupun cara memungsikan. Jadi teman-teman, di dalam kaliper ini ya, di dalam kaliper ini ada terperangkap udara ya teman-teman. Jadi yang namanya rem cakram atau hidrolik itu tidak boleh ada udara di dalam selang ataupun di dalam kaliper ini ya. Bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Jadi tentu kita buang lewat baut nipple ya. Tapi kalau kita buang lewat baut nipple, apalagi ini yang variasi ya teman-teman, teman-teman bisa lihat baut nipple-nya di bawah, sedangkan angin itu teman-teman, ini kan posisi kaliper begini ya teman-teman, otomatis angin itu di atas teman-teman. Berarti bagaimana cara membuang udara nanti lewat nipple bawah teman-teman ya. Tentu di sini kalau teknik kami ya, teknik kami itu biar pengerjaan pemasangan rem cakram atau penyetelan rem cakram itu lebih cepat, lebih gampang ya. Tentu di sini kalau cara kami bongkar ya. Kami bongkar, kami masukin minyak rem ya teman-teman, dari kaliper ataupun dari master pumpnya. Oke. Sekarang kita masukin dulu minyak rem lewat master pump teman-teman. Kita pastikan bahwa di selangnya ini full terisi minyak rem. Oke. Sebelum kita ke master pump teman-teman, kita buka dulu ya, kita bongkar bagian bawah untuk kaliper ini. Jadi maksud pembongkaran ini ya teman-teman, agar lebih gampang kita masukin minyak rem ya. Memang ini cara sederhana, cara ya tidak, secara teorinya tidak ada seperti ini teman-teman, tapi yang praktiknya lebih gampang model begini ya. Sudah kita pisah jadi dua bagian. Jadi di sini teman-teman, dia pakai double piston. Di double piston ini minyak yang turun dari atas itu teman-teman akan tersalurkan ke bagian sebelah ini lewat lubang yang atas kecil ini ya. Gini teman-teman gitu ya. Oke. Jadi sekarang di sini kita akan isi kedua bagian ini menggunakan pakai minyak rem ya teman-teman. Kita tarik dulu, kita keluarkan dulu pistonnya menggunakan tang. Jadi kalau yang agak sulit teman-teman, cara gampangnya itu adalah kita semprot menggunakan kompresor ya di sini, tentu pistonnya akan keluar teman-teman. Itu cara paling gampang ya. Tapi kalau yang masih bisa dipegang pakai tang misalnya, tentu jangan sampai lecet ya pistonnya. Nah, kita pakai tang. Tapi di sini mungkin kita pakai kompresor ya teman-teman, kita tiup aja sedikit biar lebih gampang keluar. Oke, saya buka dulu ya. Kan? Tes dulu deh. Tes. Jadi begini teman-teman, maksud saya di sini ya. Kita tiup lubang ini dan kita jaga pistonnya menggunakan lap, jangan sampai mental ke muka kita ya teman-teman. Nanti kalau kena ke muka kan kurang ganteng jadinya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman bisa lihat langsung meledak.
Jadi kalau kita tidak tahan ini teman-teman bisa kena muka ya, wajah. Kalau yang sebelah tinggal kita tekan aja menggunakan tuas rem atau handle rem. Tapi kalau tidak bisa juga kita semprot ya lubang ini, tiup lubang ini menggunakan kompresor ya. Baik teman-teman, ini untuk pistonnya sudah keluar dua-duanya ya. Dan sebelum kita masukin minyak rem di bagian kaliper teman-teman, tentu kita masukin minyak rem di bagian master pump ya. Yang ini kita lihat di sini teman-teman, ternyata setelah saya buka barusan di master pumpnya masih terisi minyak rem ya. Ini masih terisi minyak rem, jadi tidak perlu kita isi lagi ya. Kita pastikan minyak rem yang di master pump itu teman-teman turun ke bagian kaliper ya. Artinya kalau sudah turun ke bagian kaliper berarti selang remnya sudah terisi dengan minyak rem, bukan oli lagi ya. Coba dipompa, Rik. Nah, kelihatan itu teman-teman, masih ada gelembung-gelembung, artinya masih ada udara yang terperangkap di dalam selang rem ini ya teman-teman. Ya, di sini sebelum kita masukin minyak rem, kita kasih pelumas dulu, pelicin ya teman-teman. Kita kasih pelicin khusus biar remnya berfungsi dengan makin enak ya, makin licin, makin ringan. Sedikit aja ya teman-teman, tidak perlu sampai terlalu banyak, sedikit aja. Yang penting terolesi. Oke. Lalu di sini kita masukin minyak rem di kedua sisi ya. Kalau gitu kita masukin di bagian yang satu ini dulu ya teman-teman. Ya, oke. Seperti ini. Ya. Lalu kita masukin pistonnya. Ya. Jadi kita pastikan teman-teman, lubang yang di sini sudah keluar minyak rem juga, berarti full terisi minyak rem. Tidak ada udara yang terperangkap ya. Memang kalau cara yang seperti ini teman-teman, minyak rem itu agak terbuang sedikit ya, tapi proses penyetelan rem jadi lebih gampang ya. Tes, pompa Rik. Nah, lihat teman-teman, pelan-pelan Rik. Nah, lihat di sini gelembung udaranya sudah keluar. Itu artinya udara keluar dan yang masuk ke dalam itu adalah minyak rem. Terus lagi Rik. Nah, jadi sampai tidak ada gelembung udara lagi ya. Santai aja Rik. Ya. Jadi kalau sudah gelembung-gelembung udaranya keluar teman-teman, itu artinya udara-udara di dalam selang rem itu sudah tidak ada lagi ya. Kita tambahin lagi. Oke. Lalu kita masukin piston juga. Ya. Minyak remnya akan keluar lewat lubang atas ini ya, teman-teman. Lewat lubang ini. Ya, itu artinya sudah tidak ada angin lagi ya, teman-teman, yang terperangkap di dalam kaliper ini. Memang cara yang seperti ini teman-teman agak membuang minyak rem, tapi daripada tidak bisa kan begitu teman-teman. Oke, jadi kita pasang seperti ini teman-teman ya, gini ya. Ini cara sederhana teman-teman, tapi nggak rewel ya. Dan secara teorinya juga nggak seperti ini, tidak ada teorinya seperti ini teman-teman. Tapi praktik di lapangan yang sering saya pakai cara ini yang paling ampuh. Ya, lalu kita congkel menggunakan obeng ya, obeng min teman-teman, biar minyak rem di kaliper ini dan di selang ini menaik ke atas. Otomatis kalau minyak rem yang naik ke atas berarti udara itu juga akan terbuang di atas, keluar lewat master pump ya teman-teman. Udara yang ya terperangkap sedikit ya.
Di, obeng men sekali, di. Yang agak tipis kuning itu, di. Oke, kita congkel seperti ini. Pakai obeng men yang agak tipis ya, teman-teman. Ini. Jangan sampai udara masuk lagi ya, teman-teman. Tentu kita pelan-pelan aja. Memang cara ini, teman-teman, terkesan lebih ribet ya, tapi penyetelan rem jadi lebih gampang ya, teman-teman, kalau pakai cara ini. Jadi kita congkel sampai hampir mentok ya di bagian kiri dan kanan ini ya, teman-teman. Ini dia terbuka ya. Stop mana? Oke, teman-teman. Jadi setelah kita pasang ya untuk pistonnya ya di sini, tentu kita congkel menggunakan obeng ataupun kunci seperti ini, teman-teman. Kita congkel gitu ya, teman-teman, gitu seret ya. Kita pakai taruhin kampas cakramnya sedikit. Ini ya, kita congkel sedikit, taruhin kampas cakram seperti ini, teman-teman. Ya, seret gitu ya. Jadi setelah terpasang seperti ini, kita tes dulu, kita tekan tuas cakram ataupun handle cakram, lalu kita lihat kalau ada pergerakan, insya Allah itu oke ya. Coba kita tes dulu, Re. Tekan pelan-pelan, Re. Tekan, Re. Nah, sip, oke. Jadi ini, teman-teman, ada pergerakan di bagian piston, berarti kita bisa pastikan kalipernya sudah berfungsi dengan sempurna ya. Sekarang kita pasangkan kampasnya, teman-teman, kampas cakram. Jadi kalau masih belum bisa terpasang ya, teman-teman, tentu kita congkel lagi ya sedikit ya. Jadi ini kalau untuk kedua kampas ini tidak bisa terpasang, jadi kita congkel sedikit lagi ya. Pelan-pelan aja, teman-teman, biar tidak merusak kampas cakram ya. Ya. Kita tes lagi. Ini sudah bisa ya, teman-teman. Sudah bisa terpasang. Ada celah sedikit, nanti kita congkel lagi ya. Tapi tentu pelan-pelan ya, teman-teman, biar enggak kampasnya enggak rusak. Oke, teman-teman, ini sudah terpasang, tinggal kita pasang kancingan. Ini ya. Kita congkel sedikit lagi, teman-teman. Mau lewat celah sini boleh, lewat sini juga tidak apa-apa, biar lebih aman. Coba tes, tekan sedikit lagi, Re. Oke, sip, mantap. Ya, biar bisa masuk di piringan cakram, teman-teman. Kita congkel lagi sedikit ya. Oke, sekarang kita pasang ya.
Jadi untuk pemasangan baut di bracket ini teman-teman, tentu jangan bautnya terlalu panjang ya. Kita khawatir nanti baut itu mengenai piringan cakram ya. Oke, sekarang kita tes. Coba tes ditekan dulu, Dek. Gimana, Dek? Tes tekan dulu. Nah, masih agak kosong ya. Coba tes. Masih terasa agak kosong teman-teman. Tinggal kita buang anginnya ya di baut nipple ya. Kita kocok dulu. Kurang lebih 10 kali tekan atau 15 ya. Oke, tahan, Dek. Kita buang di baut nipple. Jadi kalau pakai baut nipple yang di atas itu lebih gampang teman-teman. Sini, Dek. Oke. Berarti harus lewat sebelah teman-teman ya, biar lebih gampang. Oke. Baut nipple-nya di bawah sini ya teman-teman. Oke, kita kocok lagi teman-teman. Seperti yang saya bilang, karena ini letaknya di bawah teman-teman ya, jadi angin itu kadang terperangkap di bagian sini ya. Tahan lagi, Dek, tahan. Oke, lagi sekali, Dek. Lagi sekali dikocok lagi. Oke, tahan. Gimana? Oke. Main sudah. Coba, nih tekan jok belakang. Oke. Rem, tes. Lagi sekali. Tes. Oke. Oke, teman-teman. Udah enak sekali. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, karena dia pakai nipple di bagian bawah, jadi penyetelan anginnya itu agak lama ya. Tapi kalau yang di bagian atas itu lebih gampang lagi ya teman-teman. Oke, jadi tekniknya adalah, sekali lagi saya ulangi, masukin dulu minyak rem di bagian atas sampai minyak rem itu turun ke bagian kaliper, lalu diisi kalipernya juga ya teman-teman. Jadi tidak ada angin yang terperangkap di dalam selang ya teman-teman. Oke teman-teman, Oke Otomotif Channel, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tentu teman-teman kami berharap untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya. Untuk video-video yang lain banyak di playlist, bisa dicari ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.